wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Clara Maria Nonda Sitompul dari kelas 27 Pendidikan Kewarganegaraan dengan NIM 2103010. Dalam kesempatan kali ini, aku akan membahas isu yang masih sangat sering terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, dan menjadi pembahasan yang menarik buat aku pribadi, yaitu cyberbullying. Nah, kita akan mulai dengan pengertian cyberbullying. Cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying merupakan tindakan bully atau perundungan yang dilakukan perorangan atau berkelompok di dunia maya dengan menggunakan teknologi digital seperti platform chatting, platform chat, sosial media, dan lain sebagainya. Bagi Pancasila sendiri, cyberbullying merupakan tindakan yang melanggar sila kedua yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Cyberbullying dianggap melanggar sila kedua karena tindakan cyberbullying merupakan hak yang melanggar kebebasan seseorang dan melanggar kemanusiaan seseorang. Faktanya, Indonesia sendiri pernah menduduki peringkat pertama dalam kasus cyberbullying di dunia pada tahun 2013. Data ini dikuatkan dengan sekitar 41% remaja Indonesia mengalami tindakan cyberbullying. Data itu diambil pada tahun 2013. Bayangin gak sih, di tahun sekarang udah berapa banyak remaja yang mengalami kasus cyberbullying? Di zaman modern kayak sekarang, kita sebagai generasi milenial pasti udah gak asing dengan yang namanya TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Nah, di sana gak jarang kita akan nemuin tindakan-tindakan bully yang dilakukan seseorang, baik secara sengaja maupun tidak. Biasanya, para pelaku bully melakukan tindakan bully karena mereka ingin mencari validasi atas dirinya bahwa mereka itu keren dan hebat. Bahkan gak jarang mereka itu menutupi ketidakpercayaan dirinya dengan cara mengganggu orang lain atau mengusik ketenangan orang lain. Biasanya sih para pelaku bully melakukan ini karena mereka tidak mendapat perhatian di lingkungannya sehingga mencarinya dari orang lain. Sekarang aku akan ngejelasin tentang bedanya bercandaan dengan bulian yang kita temukan di lingkungan pertemanan kita. Setiap orang pastinya sangat suka bercanda antara satu dengan yang lain, tapi gak jarang dari bercandaan-bercandaan itu malah membuat sakit hati atau bahkan marah. Nah, jika kita udah merasa marah atau sakit hati terhadap perkataan orang, itu berarti udah termasuk salah satu contoh pembulian, dan kalian tidak perlu takut untuk menegur orang tersebut jika sudah berkata kelewatan. Hal-hal yang biasa dilakukan para pelaku bully terhadap korbannya antara lain menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau hoaks, memposting foto-foto yang memalukan tentang seseorang, memberikan komentar-komentar negatif terutama tentang fisik di postingan seseorang, lalu juga ada menyebarkan foto-foto atau video-video sensual atau dewasa untuk menjatuhkan atau menakut-nakuti korban, memposting sesuatu yang memalukan atau menyakiti hati seseorang, mengirim pesan atau ancaman di platform chatting, berusaha menjadi orang lain atau berpura-pura menjadi orang lain, dan lain sebagainya. Berikut adalah cara-cara mencegah agar tidak terjadi cyberbullying. Yang pertama adalah tidak memposting terlalu banyak di sosial media, lalu pintar-pintar memilih teman dalam sosial media karena tidak semua orang di sosial media bisa kita percaya, lalu memilih postingan yang layak untuk menjadi konsumsi publik. Nah, di sini aku akan berikan contoh beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus cyberbullying. Yang pertama adalah dengan bercerita kepada orang terdekat yang bisa kita percaya, entah itu orang tua, teman, kakak, sahabat, pokoknya siapapun yang kita bisa percaya untuk menceritakan tentang kejadian atau peristiwa yang kita alami. Yang kedua adalah melaporkan kepada polisi jika tindak bully sudah berlebihan. Karena di zaman yang seperti sekarang ini sudah ada undang-undang yang melindungi kita, yaitu Undang-Undang UU ITE pasal 27 ayat 3. Lalu juga berani melawan untuk memberikan efek jerah kepada pelaku. Intinya adalah jika kita mengalami kasus cyberbullying, kita tuh jangan pernah takut dan merasa kalau hidup kita tuh sudah berakhir. Carilah orang-orang yang positif, lingkungan yang positif untuk bisa membangun rasa percaya diri kita kembali. Seperti kata pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Tetapi di zaman seperti sekarang, rasanya lebih cocok untuk dibilang jarimu adalah harimaumu. Jadi pintar-pintarlah dalam bersosial media agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.
Sekian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat berguna untuk orang-orang yang melihat, dan semoga kedepannya para generasi muda sudah tidak lagi melakukan cyberbullying, karena bully adalah hal yang salah dan dapat mengganggu orang lain dan tidak jarang bisa mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya. Jadi pintar-pintarlah dalam bersosial media. Bye bye.